Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Nisa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 9 Juli 2024. Dalam beberapa menit ke depan, Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Khususnya salah satunya adalah mengenai informasi pelaksanaan Kejurda Sepak Takraw Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Tribuners pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Selatan atau Pengprov PSTI Sulsel meregenerasi atlet. PSTI Sulsel bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Sepak Takraw di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore, Susan. Iya. Dapat dijelaskan rekan mengenai seperti apa informasi kegiatan dari pelaksanaan Kejurda Sepak Takraw Sulsel ini? Siapa saja yang turut berpartisipasi sebagai peserta dan dari kabupaten mana saja? Silakan. Ya, kemarin baru saja memang dibuka kejuaraan daerah sepak takraw untuk Sulawesi Selatan. Ada sebanyak 160 atlet dari 23 kabupaten kota yang ikut serta dalam kejuaraan ini. Dalam kejuaraan ini digelar di Gedung Mulo, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, mulai pada Senin 8 Juli hingga Rabu 10 Juli mendatang. Dan peserta ini dari 23 kabupaten kota kecuali dari Kabupaten Takalar. Nah, untuk hadiahnya sendiri ini hanya medali serta sertifikat. Untuk uang pembinaan dan sebagainya tak ada, karena ini memang sebagai bentuk ajang pembinaan atau regenerasi untuk atlet sepak takraw di Sulawesi Selatan. Begitu, Susan. Iya, lantas dalam penyelenggaraan sepak takraw Sulsel di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini sendiri, apakah memang ada tujuan atau motivasi khusus yang ingin dicapai oleh pengurus Provinsi PSTI Sulsel, rekan? Ya, dari Pengprov PSTI Sulsel sendiri sebenarnya menargetkan bahwa ini menjadi ajang regenerasi dalam mencari bibit atlet sepak takraw di Sulawesi Selatan. Karena kita tahu memang bahwa Sulsel selalu melahirkan atlet-atlet sepak takraw yang untuk kebutuhan pelatnas. Bahkan bisa dikatakan di PON 2021 lalu di Papua, atlet Sulawesi Selatan baik itu putra maupun putri berhasil mengawinkan medali emas. Dan makanya itu regenerasi harus jalan, karena para atlet yang menjuarai PON kemarin di Papua mungkin akan menjadi PON terakhirnya yang akan digelar pada September mendatang di Aceh Sumut. Untuk PON 4 tahun mendatang mereka tidak akan ikut serta, sekaligus juga untuk menjaga dominasi Sulsel dalam mengirim atlet sepak takraw di pelatnas, karena beberapa memang atlet yang berasal dari Sulawesi Selatan itu selalu menjadi andalan Indonesia untuk bermain di kejuaraan dunia, baik itu dalam SEA Games, Asian Games maupun kejuaraan dunia lainnya. Dan ini ada beberapa bentuk penilaian yang telah dilakukan oleh PSTI dalam hal mencari atlet berbakat khusus di sepak takraw. Yang pertama yakni khusus untuk posisi tekong harus memiliki postur badan yang tinggi, kemudian teknik servis yang bagus, kemudian untuk pengumpan harus mempunyai teknik bertahan yang bagus, kemudian umpannya yang sangat bagus, karena ini akan memanjakan oleh smasher atau tukang smash dari sepak takraw. Kemudian untuk posisi smasher sendiri harus mempunyai power dan kekuatan dan akurasinya yang cukup bagus, serta mampu dalam hal smash guling maupun smash jenis lainnya. Begitu, Susan. Ya. Lantas rekan Kaswadi mengingat bahwa Kejurda di tingkat Provinsi Sulsel ini memang diikuti oleh
banyak perwakilan pemuda dan juga tentunya atlet takraw di berbagai kota dan kabupaten di Sulsel. Lantas apakah ada rencana tindak lanjut dari pemerintah setempat mungkin untuk para juara atau atlet-atlet yang dilihat memiliki bakat untuk dikembangkan? Apakah ada tindak lanjutnya, rekan? Ya, sebagai tindak lanjut dari Kejurda ini, utamanya yang memang menjadi ajang talent scouting dari PSTI, mereka akan memanggil para atlet ini baik itu putra maupun putri untuk latihan bersama dengan atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional di PON Aceh Sumut. Mereka akan latihan untuk khusus putra di Gedung Molo, sedangkan untuk putri di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar di Banta-Banteng. Nah, nantinya akan dibentuk pula tim atlet yang lolos di sini, akan dibentuk tim untuk menghadapi kejuaraan nasional yang akan digelar di Parepare. Rencananya itu akan bergulir pada 1 sampai 4 Agustus mendatang. Nah, inilah akan menjadi tindak lanjut dari penyelenggaraan Kejurda khususnya kepada atlet-atlet yang memang dinilai punya bakat untuk sebagai regenerasi atlet yang ada saat ini di sepak takraw Sulsel. Sekian, Susan. Ya, baik. Terima kasih rekan Kaswadi Anwar atas liputan yang diberikan dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan. Ya. Ya, dan tentunya Tribuners kami juga telah mengumpulkan cuplikan keseruan dan semarak dari pelaksanaan Kejurda sepak takraw di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh PSTI. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berhadapan dengan Toraja Utara, dimenangkan Toraja Utara dengan skor 2-0.
kejuaraan daerah sepak takraw Sulawesi Selatan ini diikuti oleh sekitar 23 kabupaten kota. Jadi yang tidak ikut hanya Kabupaten Takalar. Jumlah atlet yang berpartisipasi juga alhamdulillah sekitar 160-an, dan ini di luar dari atlet yang kita persiapkan pada PON. Jadi peserta ini adalah tidak boleh atlet yang sementara sekarang mempersiapkan diri mengikuti PON. Kenapa seperti itu? Karena kita berkeinginan supaya ada bibit-bibit baru lagi atlet yang kita bisa dapatkan dari kejuaraan daerah. Jadi memang kejuaraan daerah ini seperti itu. 2 tahun lalu kami juga laksanakan kejuaraan daerah. Alhamdulillah nampak sekali ada hasilnya. Baik di putra maupun putri itu menghasilkan atlet yang sekarang ini bisa mengikuti PON. Jadi seperti itu, jadi regenerasi. Kita harapkan regenerasi akan terjadi. Karena mau tidak mau ya, atlet yang sekarang yang sudah level nasional itu sudah berumur juga. Jadi kemungkinan pada PON yang akan datang sudah ada yang tidak bisa mengikuti PON. Nah itu kalau kita tidak lakukan regenerasi dengan cepat, maka kita akan tertinggal. Karena prestasi itu tidak mudah diraih, butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, bisa apalagi namanya sepak takraw keterampilan tinggi. Jadi kalau mungkin hebat semesta tapi tidak bagus lagi bertahan, ya. Nah itu juga seperti itu. Mungkin bagus bertahan, tidak mampu dengan mengumpan yang bagus apa dan sebagainya. Jadi memang diperlukan suatu latihan yang cukup lama dan tentu dengan kegigihan pelatih dan atlet sehingga jadi bisa kita mendapatkan atlet yang bagus. Nah itu yang kita harapkan. Kita juga harus mempertahankan tradisi Sulawesi Selatan di Platnas. Atlet kita yang sampai sekarang ini masih sebagai penyumbang terbanyak atlet sepak takraw di Platnas, ya, mengikuti SEA Games, Asian Games, ya, atau kejuaraan dunia. Nah itu semua dari Sulawesi Selatan yang masih mendominasi. Nah ini yang harus trennya harus kita pertahankan. Karena kalau kita tidak bisa pertahankan itu, maka pasti prestasi kita di PON juga akan menurun. Itu otomatis. Nah inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kejuaraan ini ada lagi bibit-bibit atlet. Kami sudah tentukan teman-teman yang memiliki kapasitas untuk melakukan talent scouting. Jadi dicatat nanti atlet yang mana. Nah, setelah itu kami akan panggil lagi yang mengikuti latihan bersama di Mulo, kalau itu putra, kalau putri di Fakultas Olahraga. Itu yang kita harapkan seperti begitu, sehingga perubahan yang terjadi ini artinya regenerasi yang tidak terjadi secara alamiah dia akan jadi tidak kita terlalu nanti ada suatu saat nanti habis. Kita tidak mau begitu. Nah, jadi itu maka ini biar perlahan-lahan masuk. Jadi keluar yang senior ada lagi, keluar yang ada lagi dan seterusnya. Jadi lapisan-lapisan begitu yang kita harapkan sehingga berkesinambungan atlet kita nantinya yang bisa mewakili Indonesia di SEA Games dan Asian Games. Karena itu penting. Ya. Nah, kita tidak bisa bercerita nasional, kita tidak bisa bicara tingkat nasional juga kalau kita tidak punya atlet berprestasi nasional. Nah, jadi kalau saya ada rapat tingkat nasional, rapat PB dan lain-lain, saya bisa angkat kepala begitu ya. Kenapa? Kita punya atlet berprestasi dan kita buktikan melalui kegiatan kejuaraan yang kita lakukan dan kemudian pembinaan timnas pembinaan yang kita lakukan. Nah, itulah yang membuahkan hasil sehingga alhamdulillah sampai sekarang anak-anak kami itu semua ya masih bagus dipertahankan di Platnas, menjadi tim inti Platnas, bukan cadangan ya. Kalau ada Indonesia main ya insya Allah pasti ada anak Sulawesi Selatan di situ yang sebagai baik di nomor timnya regu maupun di nomor kuadran. Paling nomor kuadran itu hebat kita punya. Ya. Saya kira itu jadi tentu kami harus
mengajak teman-teman juga, saya ajak semua teman-teman kabupaten kota itu senantiasa mencari atlet, melakukan pembinaan supaya regenerasi atlet juga di daerah itu bisa berjalan. Nah, kita mau menghadapi Prapor ya yang akan datang. Ya juga kabupaten kota ini mempersiapkan diri. Yang melalui kegiatan kita lakukan ini, tentu dia bisa menilai bagaimana persiapan nanti menuju Prapor yang akan datang. Seperti itu semua. Jadi saling terkait. Ya. Mudah-mudahan ini yang kami kesulitan memang adalah bagaimana membiayai kejuaraan-kejuaraan. Itu untuk di Sulawesi Selatan, Pak Kadis saya selalu minta tolong bantu saya dengan harus selalu kejuaraan. Alhamdulillah tahun ini dikasih kejuaraan. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ya supaya ini semakin kompetisi ini akan terjadi dengan baik ya, di sama atlet. Nah pasti muncul nanti atlet-atlet yang kita bisa raih atau bisa kita dapatkan untuk persiapan kita menuju timnas atau kejuaraan yang kita tahu. Saya kira seperti itu. Pak, ada berapa nomor yang dipertandingkan di kejuaraan? Nomor yang dipertandingkan di ini adalah interregu dengan double event. Kenapa nomor ini? Karena nomor ini selalu juga ada dipertandingkan di tingkat nasional. Nah, insya Allah kami akan rencanakan kejurnas di Parepare tanggal 1 sampai 4 Agustus yang akan datang. Hasil dari ini nanti kami juga akan bentuk satu tim juga, ya, untuk mewakili Selatan di samping atlet-atlet yang sekarang ini yang mau persiapkan PON. Nah itu kan dia harus ikut di kejurnas nanti sebagai ajang evaluasi. Nah, ini kami masih menunggu pendaftaran peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan pesertanya banyak karena ini merupakan ajang, bisa dijadikan ajang laut ya. Sementara berproses ini kegiatan pelaksanaan persiapan kejurnas juga di Parepare. Kenapa di Parepare? Karena ketua umum kita ini adalah orang Parepare. Pak, kalau ini mungkin hadiah yang diperebutkan oleh seluruh atlet, Pak. Kalau di sini tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah, hanya kami menyiapkan sertifikat dan medali. Jadi ini sebetulnya adalah pembiayaan dari Dispora Sulawesi Selatan. Ya, kami bekerja sama saja begitu mempersiapkan teknisnya, tapi secara finansial itu oleh Dispora Sulawesi Selatan yang dianggarkan dari PBB. Itu suatu kesyukuran itu sebetulnya bisa dirapatkan seperti itu. Kan tidak semua cabang olahraga seperti itu. Alhamdulillah sepak takraw bisa karena memang dia prioritas. Dia bisa ya artinya membawa selalu nama baik Sulawesi Selatan di tingkat forum nasional dan internasional. Wajar ya kalau itu difasilitasi dan yang selalu ada. Pak, kalau ini kan tadi dikatakan ada penilaian, ada tim penilai. Mungkin apa-apa yang jadi penilaian dari atlet? Jadi penilaian yang dilakukan oleh tim stalin seperti kita yang pertama, kalau dia itu memang posisinya tekong, itu sudah harus posturnya bagus tim. Itu tekong. Kalau dia tekong di samping nanti bisa bagus, dia sudah bagus tekonnya, servisnya bagus, dia juga harus mampu bertahan bagus. Nah, itu kriteria. Kalau dia semester, dia mampu melakukan semester dengan baik, apa itu semester kering atau semester bulu, nah, itu bisa dengan baik dilakukan. Artinya sudah keras, powernya ada, ya sulit dikembalikan. Nah, kemudian dia mampu juga melakukan blok. Itu kriteria ya. Nah, kalau dia pengumpang, pengumpan harus bagus bagaimana mengangkat bola dengan baik sehingga bola itu bisa dismash dengan baik. Nah itu, jadi dia harus dia punya kepastiannya itu harus mantap ya gitu ya. Nah, itu juga mampu harus bagus bertahannya. Dia pengumpang karena biasanya ya dialah yang begitu bola diterima pertama maka pengumpan selalu mengambil alih kemudian smash. Nah ini kemudian melibatkan kerjasama. Bisa bersama dengan baik. Nah itu kriteria itu sudah dibuat oleh para tim kami dan insyaallah kita akan lakukan dan
mulai kemarin kita sudah ada kelihatan anak-anak itu sudah mulai dicatat. Siap, Pak. Partai berhadapan dengan Toraja Utara, dimenangkan Toraja Utara dengan skor 2-0. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Tribuners mengenai kejuaraan daerah lomba sepak takraw di Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.